Halo Sobat Mascu Channel dimanapun berada, bicara soal olahraga tidak sedikit yang menjadikan olahraga sebagai rutinitas bahkan gaya hidup. Anda pernah mendengar istilah selancar layang? Mungkin bagi sebagian orang, olahraga ini sudah tidak asing lagi. Sesuai namanya, selancar layang, ternyata emang ada kaitannya dengan pendahulunya yaitu selancar atau surfing. Nah, bagi yang belum tahu, simak terus videonya sampai selesai ya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada baiknya kita ketahui sejarah singkat tentang surfing. Surfing adalah salah satu olahraga air yang cukup ekstrim, di mana para peselancar harus berdiri di papan selancar dengan ombak yang bergulung-gulung di bawahnya. Sedikit kesalahan akan membuat mereka jatuh ke dalam gulungan ombak. Saat jatuh, tubuh mereka bisa saja terluka karena sayatan benda asing atau bisa saja diserang hiu. Serem kan? Meski menantang adrenalin, tapi olahraga air ini tetap menarik, terbukti dengan banyaknya orang yang gemar bermain surfing. Nah, sejarah surfing sendiri berasal dari wilayah Polinesia. Olahraga ini pertama kali ditemukan oleh Kapten Cook pada tahun 1778. Setelah itu, olahraga ini dibawa ke California oleh Josh Freed. Di California, kontes surfing pertama kali diadakan pada tahun 1928. Seiring perkembangan zaman, belakangan ini olahraga surfing atau selancar telah dikembangkan menjadi selancar layang. Apa itu selancar layang? Tunggu dulu, putar dulu intronya. Kan sudah tadi. Oh iya, lupa. Selancar layang merupakan perpaduan dari beberapa jenis olahraga yang dijadikan satu dan dilakukan di atas air. Olahraga ini menjadi salah satu jenis olahraga yang menarik beberapa waktu belakangan, karena memiliki konsep ekstrim sekaligus juga menantang. Selancar layang sendiri adalah olahraga air yang mengombinasikan selancar angin, para layang, bahkan senam. Para atlet di papan selancar dihubungkan dengan para layang yang siap menarik mereka dengan bantuan angin. Para peselancar memanfaatkan angin untuk berakrobatik dan melayang-layang di udara, lalu melandai kembali dan berselancar di atas air dengan gerakan-gerakan yang keren. Layang-layang yang digunakan memiliki berbagai jenis serta bentuk yang berbeda. Jenis serta bentuknya ini nantinya akan disesuaikan dengan kegunaan dari masing-masing layang-layang tersebut. Uniknya, olahraga ini memiliki beberapa nama. Selain selancar layang, sebagian orang menyebutnya kitesurfing dan sebagian lagi menyebutnya kiteboarding. Di Indonesia sendiri lebih dikenal sebagai selancar parasut atau selancar layang. Namun apapun namanya, inilah selancar parasut yang dianggap selangkah lebih menantang ketimbang selancar ombak. Pasalnya, selain meniti ombak, peselancar harus mengendalikan angin pada parasutnya untuk terus melaju, bahkan terbang. Bagi Anda yang berminat dengan olahraga ekstrim, maka olahraga air ini bisa Anda coba. Jika Anda penasaran, Anda bisa datang ke lokasi olahraga air ini. Berikut destinasi kitesurfing yang ada di Indonesia yang telah kami rangkum. Pantai Sanur. Di Pantai Sanur terdapat kursus yang menawarkan kedua olahraga air itu. Semua peralatan disediakan penyelenggara kursus, seperti helm, jaket, pelampung, kacamata, dan tali. Anda akan diajari terlebih dahulu mengendalikan parasut di darat sebelum menaklukkan ombak. Pantai Canggu. Lagi-lagi lokasinya ada di Bali. Pantai Canggu pernah terpilih berada di peringkat 39 dari 100 pantai terbaik di dunia oleh CNN. Pantai ini menawarkan matahari terbenam yang indah dengan pasir hitam dan ombak yang ideal, cocok untuk peselancar parasut. Pulau Tabuhan. Pulau Tabuhan adalah pulau tak berpenghuni dengan luas 5 hektar. Namun yang memikat adalah kecepatan angin di sana konstan di atas 20 hingga 25 knot yang lebih kencang dibanding Pantai Sanur. Angin kencang berhembus sepanjang waktu. Konstannya angin di daerah itu membuat Pulau Tabuhan dijadikan ajang kompetisi kitesurfing.
Pantai Ujong Pancu. Ujong Pancu terletak di daerah Pekanbadak, Aceh Besar. Ketika Anda berselancar parasut di sini, sangat mungkin untuk melakukan atraksi seperti melompat di atas air dan merasa seperti terbang untuk sementara waktu karena angin. Pantai Ujong Pancu menghembuskan angin bertenaga 20 hingga 30 knot. Pulau Loknga. Pantai ini memiliki ombak yang tinggi dengan kecepatan angin hingga 30 knot, membuat Pulau Loknga jadi favorit peselancar internasional. Pantai Loknga menghembuskan angin dan ombak terbaiknya pada bulan Juni hingga November ketika angin barat dan Desember hingga Mei ketika angin timur. Pantai Mentawai. Pulau Mentawai terletak di tengah samudera Indonesia, dikelilingi oleh alam laut yang indah. Tidak pernah menjadi tujuan yang mengecewakan bagi para peselancar. Ombaknya yang besar dan tinggi sangat populer di kalangan peselancar nasional maupun internasional. Pulau Nihiwatu. Pulau Nihiwatu memiliki ombak tercepat di dunia. Para peselancar dunia selalu memasukkan Nihiwatu dalam daftar berselancar. Selain berselancar, para peselancar bisa bersantai di Pulau Nihiwatu. Bentang alamnya yang indah membuat wisatawan betah berlama-lama di tempat ini. Gili Air. Seperti halnya di Bali, di pantai Gili Air terdapat sejumlah kursus selancar parasut. Mereka mengajarkan selancar parasut mulai dari level terendah dengan bimbingan pakar. Namun, kursus hanya dibuka pada saat kondisi tertentu, ketika angin benar-benar bertiup dengan konstan. Pantai Kaliantan. Pantai ini menawarkan garis pantai sepanjang 7 km untuk dijelajahi saat berada di papan selancar. Ombaknya bisa membujur sepanjang 700 meter dengan kecepatan 18 hingga 25 knot yang sesuai untuk selancar parasut atau layang-layang. Pulau Bintan. Pulau Bintan pada 2012 pernah menjadi tuan rumah kompetisi selancar parasut. Kompetisi yang digelar oleh pemerintah Provinsi Kepri itu diikuti 80 peserta dari 13 negara. Sejak itu, Bintan menjadi tempat yang terkenal bagi para kitters di seluruh dunia. Anginnya yang bertiup konstan antara 16 hingga 20 knot. Jane Ponto. Jane Ponto merupakan spot kitesurfing terbaru di Indonesia. Pantainya yang masih sepi tapi memiliki landscape yang indah. Jane Ponto menjanjikan angin dan ombak yang konstan. Saat yang tepat bermain selancar parasut sekitar bulan April hingga Oktober dengan kecepatan 20 hingga 35 knot. Nah, itulah beberapa spot kitesurfing di Indonesia. Bagi yang hobi olahraga ini, Anda bisa datang dan mencobanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.